Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, guru, karyawan, dan anak-anakku SMA Masai Kudus. Sungguh suatu berkat yang luar biasa karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berbakti walaupun secara daring, tetapi tidak mengurangi kesungguhan kita dalam bersekutu di dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bu Ika. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami saat ini Bapa. Terlebih Engkau sudah memberkati istirahat kami semalam sehingga kami bisa penuh dengan hidupmu Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan kekuasaan. Berkati supaya kami dapat menyiapkan hati serta pikiran kami Tuhan untuk menerima firman yang Engkau berikan bertemu pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan semua hidupnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dekat pada Tuhan adalah sebuah kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk bisa menemukan kasih sayang, kasih yang abadi yang senantiasa kita bawa dalam hidup kita. Marilah kita pujikan kembali mengejar hadirat.
dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita angkat satu pujian bagaikan bicara. Bercanda siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Curahkan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kepada pembawa firman dipersilakan. Salam sejahtera Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu,
supaya kami menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan, dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang berguna bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Saya mengambil bacaan ini dalam rangka kita menyambut hari yang penting bagi gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam setiap hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah kurban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu nanti kita akan memperingati dan merayakan hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gereja Tuhan. Nah, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman jelas sangatlah vital, sangat penting, khususnya bagi kehidupan rohani. Roh Kudus melahirbarukan orang percaya untuk memiliki hidup yang kekal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun juga Roh Kudus itu menuntun kehidupan orang beriman supaya boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang beriman, khususnya di dalam masa Perjanjian Lama. Dan kita melihat bahwa peran Roh Kudus yang dicatat di dalam Perjanjian Lama ini sesungguhnya bukan hanya meliputi hal yang selama ini kita anggap sebagai hal yang sifatnya rohani saja, tetapi bahkan di dalam kiprah kehidupan kita di dunia ini, untuk bidang-bidang keahlian di dalam pekerjaan, kecerdasan, ya, kepemimpinan, dan hikmat yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan di dalam bidang kehidupan. Nah, ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ketika Tuhan hendak memerintahkan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun, yaitu kemah suci, kita melihat di sana Tuhan menyatakan, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah." Nah, roh Allah ini ternyata diperlukan di dalam melaksanakan pekerjaan itu. Padahal pekerjaannya ini adalah pekerjaan pembangunan fisik. Tapi di sana dikatakan dengan roh Allah, tetapi dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lihat bahwa roh Allah ini dikaruniakan kepada orang-orang yang atasnya Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar itu dan memperlengkapi mereka dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh Allah inilah yang bekerja di dalam diri orang-orang tersebut untuk membangkitkan di dalam diri mereka keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, dan keahlian untuk membuat berbagai macam rancangan
Dan itu semua dikerjakan dari bahan-bahan yang luar biasa. Dari emas, perak, tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, mengukir kayu, dan dikatakan dalam segala pekerjaan. Dan bukan hanya kepada Besaleel bin Uri bin Hur, tetapi juga kepada Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dan kepada mereka Tuhan mengaruniakan keahlian di dalam hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi kita melihat di sini peran dari Roh Allah, Roh yang kudus itu bekerja juga mengaruniakan yang namanya hikmat, pengetahuan, keahlian, kecerdasan di dalam diri umat Tuhan. Supaya apa? Supaya boleh melakukan berbagai macam pekerjaan. Dan ini berguna bagi banyak orang dan berguna bagi kemuliaan Allah. Nah, kita juga melihat di dalam bagian yang lain, khususnya di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan oleh Roh-Nya berkarya di dalam diri orang-orang beriman, mengaruniakan kepada mereka hikmat bijaksana. Kita dapat melihat misalnya yang ada pada Yusuf, ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari Fir'aun, mimpi yang sangat misterius itu. Nah, di sana diakui oleh Fir'aun bahwa Yusuf itu penuh dengan Roh Allah. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38. Fir'aun memberikan kesaksian tentang Yusuf sebagai orang yang penuh dengan Roh Allah. Kita juga dapat melihat itu di dalam kiprah banyak orang di dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Allah, mereka kemudian dipakai oleh Tuhan di dalam bidang-bidang tertentu, termasuk memimpin pasukan, memberikan kemenangan-kemenangan di dalam peperangan-peperangan mereka. Kita juga melihat misalnya tokoh lain yang terkenal, yaitu Daniel, yang oleh Raja Nebukadnezar disebut sebagai penuh dengan roh para dewa. Nah, tentu apa yang dikenali oleh Nebukadnezar atas Daniel sebagai penuh oleh roh para dewa, ini adalah sebenarnya Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Daniel, membangkitkan hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa atasnya, untuk melakukan apa yang berguna bagi banyak orang, dan olehnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita belajar pada hari ini tentang peran Roh Allah itu. Bukan hanya melulu di dalam hal yang sifatnya kita anggap selama ini rohani saja, pelayanan-pelayanan gerejawi saja, tetapi juga di dalam kiprah kehidupan secara umum. Kan Roh Allah itu membangkitkan pengetahuan, hikmat, keahlian, demikian juga hal-hal yang lain, kepemimpinan, kewibawaan, untuk boleh membuat orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu sungguh-sungguh berbuah di dalam kiprah kehidupannya, dan oleh mereka nama Tuhan dimuliakan. Maka saya mengajak kita dalam rangka menyambut hari turunnya Roh Kudus, biarlah kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, karena di sanalah akan bangkit di dalam diri kita berbagai macam hal yang baik, yang akan membuat kita menjadi orang-orang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam berbagai macam bidang yang kelak akan kita geluti atau saat ini sedang kita geluti. Kita akan menjadi orang-orang dengan kualitas yang sangat baik dan berguna bagi banyak orang, serta memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah sesungguhnya salah satu wujud bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kiprah kehidupan kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat satu bagian lain di dalam firman Tuhan. Di dalam waktu-waktu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saya mengingatkan kita akan satu bacaan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Tentang hal yang kita minta kepada Bapa di surga dan Bapa menjamin untuk memberikannya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus mengaruniakan kepada kita hikmat, pengetahuan, keahlian, kecerdasan, dan berbagai macam hal yang kita butuhkan
dalam menjalani kiprah kehidupan kita dalam bidang-bidang yang kita geluti. Karena itu minta Roh Kudus supaya memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati dan pikiran kita, dan menuntun kita untuk melakukan segala yang baik yang ditentukan oleh Allah bagi kita untuk kita kerjakan. Niscaya hidup kita akan berbuah bagi banyak orang dan memuliakan Allah kita. Hari ini juga 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dibutuhkan orang-orang dan khususnya generasi muda yang memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mendedikasikan hidupnya bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara, bagi gerejanya, dan bagi umat manusia. Dan yang terpenting adalah memuliakan Tuhan. Dari mana kita bisa memiliki semuanya itu? Ingat, Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Biarlah kita meminta kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh-Nya yang kudus. Dan kepada diri kita akan dibangkitkan oleh Tuhan berbagai macam hikmat, pengetahuan, keahlian, dan hal-hal yang lain yang kita perlukan untuk berkiprah bagi banyak orang dan memuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa besar peran Roh Kudus bagi kami umat yang percaya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu kami memohon, karuniakanlah kepada kami supaya Roh Kudus memenuhi diri kami. Dan hidup kami yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menghasilkan berbagai macam buah di dalam kiprah kehidupan kami yang berguna bagi banyak orang, berguna bagi gereja, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa, bahkan bagi seluruh dunia. Dan yang terpenting dari semuanya itu supaya hidup kami menjadi hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami tundukkan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Karena dari sanalah segala yang baik akan lahir dari dalam diri kami. Terima kasih. Berkatilah kami pada hari ini dan hari-hari ke depan, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Moses yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan pujikan El Shaddai sebagai pujian tanggapan firman Tuhan. Allah menjagamu.
takut, Allah menjagaku. Untuk itu saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur Bapa kami haturkan kepadamu untuk segala karunia yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa, di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kiranya Engkau telah memberikan kesehatan, keselamatan kepada rakyat Indonesia, agar selalu di dalam lindungan-Mu. Bantulah negara kami, Bapa, untuk bisa terlepas dari pandemi ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap program dari sekolah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap program-program yang sudah direncanakan, agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk PPDB di sekolah kami. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau menggerakkan hati anak-anak kami, khususnya kelas 9, agar mau bergabung bersama kami untuk menuntut ilmu di sekolah ini. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 12. Terima kasih ya Bapak untuk keberhasilan dari anak-anak kami. Kiranya Engkau tetap memberkati setiap langkah-langkah anak-anak-Mu, baik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun anak-anak-Mu yang akan bekerja. Kiranya Engkau tetap melindungi, memberkati setiap langkah-langkah mereka di kemudian hari. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11. Kiranya Engkau tetap memberikan kerajinan, Engkau memberikan ketekunan kepada anak-anak kami, terlebih bagi anak-anak yang masih mempunyai tanggungan tugas-tugas pada semester ini. Kiranya Engkau gerakkan hati anak-anak agar dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapak, kami berterima kasih untuk sabda yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kiranya sabda yang Engkau berikan pada hari ini bisa menjadi dasar bagi kehidupan kami sehari-hari. Akhirnya ya Bapak, semua doa ini kami haturkan di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, usai sudah kebaktian kita pada pagi hari ini, tetapi terlebih dahulu kita akan menutup pujian dengan Bapa terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kebaktian kita pada hari ini telah usai. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran daring dan melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.